Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan progres kedua dari proyek UAS kami dengan judul artikel Random Forest Classification Algorithm for Medical Industry Data. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kalista Dian Kemala dengan NIM akhir 017 dan teman saya. Saya Angelia Luciana dengan NIP akhir 072. Oke, bisa di next, Ci. Baik, untuk latar belakangnya sendiri di sini, industri medis menghasilkan data besar dan kompleks yang sulit dianalisis dengan metode tradisional. Machine learning, khususnya random forest, membantu meningkatkan akurasi diagnosis, namun performanya dapat ditingkatkan melalui transfer learning yang memanfaatkan pengetahuan dari model sebelumnya. Penelitian ini menggabungkan random forest dan transfer learning untuk menghasilkan prediksi penyakit yang lebih akurat dan efisien. Next. Oke, untuk tujuan penelitiannya sendiri di sini yang pertama mengimplementasikan dan mengevaluasi random forest yang dikombinasikan dengan transfer learning untuk klasifikasi data medis. Yang kedua, menganalisis kinerja metode ini pada 4 dataset medis dari uji machine learning repository. Dan yang ketiga, membandingkan hasil akurasi yang diperoleh dari studi-studi sebelumnya dengan menggunakan random forest konvensional. Secara khusus, penelitian ini ingin membuktikan bahwa penerapan random forest dengan transfer learning dapat menghasilkan akurasi lebih tinggi dan efisiensi komputasi lebih baik dalam diagnosis penyakit. Bisa di next. Ini untuk metodologi penelitiannya sendiri, terdapat 3 tahap. Yang pertama ada pengumpulan data dengan 4 dataset. Kemudian yang kedua ada pra-pemrosesan data di mana missing value-nya dihapus. Kemudian semua nilai numerik dikonversi ke bilangan bulat. Dan untuk pada dataset BUPA di atribut ketujuhnya dihapus karena tidak relevan. Dan konsumsi alkohol hariannya diklasifikasikan menjadi 2 kelas. Mungkin bisa next. Yang ketiga yaitu implementasi algoritma, di mana algoritma random forest ini dijalankan menggunakan Python dan juga scikit-learn library. Kemudian jumlah estimator atau trees-nya divariasikan antara 5 hingga 150 dengan ukuran data uji antara 20% sampai dengan 50%. Setiap eksperimen diulang sebanyak 5 kali untuk memvalidasi hasil dan performa diukur berdasarkan akurasi maksimum dan rata-rata. Kemudian visualisasinya di sini kami menggunakan 3D plot. Mungkin bisa di next. Nah, ini untuk dataset yang kami gunakan, yang tadi sudah kami bahas, ada 4 dataset, yaitu liver disorder, ada Pima Indians diabetes, kemudian heart disease, dan juga breast cancer. Mungkin bisa di next. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian dan uji coba. Next. Nah, ini adalah hasil penelitian yang ada di artikel yang kami ambil. Dengan hasil dari dataset ini menunjukkan tingkat keakuratan tertingginya tuh 66,65% saat menggunakan 42,5% dari dataset sebagai data pengujian dan jumlah trace yang sedikit yaitu 60%. Mungkin bisa di next. Ini untuk hasil uji coba yang kami lakukan, di mana akurasi maksimumnya di sini lebih rendah, yaitu 39,13%. Kemudian jumlah trace-nya ada 50% dan juga test size-nya 0,2. Bisa di next lagi. Ini untuk dataset yang kedua, Pima Indians Diabetes Dataset. Di sini hasil tertinggi dari datasetnya tuh 80,52%, dihasilkan dari 30% dari dataset sebagai data pengujian dan penggunaan 90 TRIS. Kemudian bisa di next untuk hasil uji coba yang kami lakukan. Nah, di sini hasilnya akurasi maksimumnya itu ada 79,22%, kemudian jumlah trace-nya 15% dan test size-nya 0,4%. Mungkin bisa dilanjut ke uji.
Oke, jadi ini ada Wisconsin Breast Cancer Dataset. Jadi ini Kak, menggunakan dengan random forest dan transfer learning itu akurasinya 96,78%, saat menggunakan 50% dari dataset dan 95 tris. Nah, untuk tipe dataset seperti ini itu sangat efektif. Dan ada juga metode lain dengan menggunakan RF konvensional itu akurasinya 69,23% dan RF konvensional di WK software itu 96,01%. Oke, selanjutnya ini kami replikasi hasil penelitiannya ini dengan jumlah trisnya itu oke, jadi transfer learning itu akurasinya paling tinggi 95% dengan t size 0,3 atau 30% dari dataset dan jumlah trisnya 120. Hal ini membuktikan kalau eh, hasil ini sedikit lebih rendah dari yang penelitian yang ini lakukan, tapi mungkin aja juga karena eh, jumlah tris dan tes size yang berbeda gitu. Tapi hasil ini juga tidak begitu beda jauh dari yang dilakukan oleh penelitian yang di papernya. Oke, nah ini em, pada UCI Heart Disease Dataset, akurasi tertinggi dicapai dengan menggunakan 30% dari dataset sebagai data pengujian dan 75 random tree. Ini tingkat akurasi tertingginya itu 86%, lupa dimasukkan. Jadi perbandingan dengan studi serupa juga mendapati tingkat tingkat akurasi serupa dengan sekitar 85% atau 87% atau 81%. Nah, saat kami replikasi itu, tingkat akurasinya tertinggi itu mencapai 84% dengan jumlah trace sebesar eh, 80, ini harus 80 dan tes saya sebesar 30% dari total dataset. Jadi ini sedikit lebih rendah juga, tetapi hasilnya ini gapnya ini masih bisa diabaikan lah. Jadi dianggap mirip-mirip. Oke, lanjut. Nah, ini ada keterbatasan pada penelitiannya. Jadi ini akurasinya terbatas karena trace yang dihasilkan acak atau random, sehingga akurasi ini bergantung pada jumlah trace-nya. Terus PCA, penggunaan PCA dapat meningkatkan akurasi dan representasi grafik yang lebih stabil, karena grafik yang dihasilkan itu cenderung sangat naik turun ya dengan hasil yang ekstrim. Terus ini validasi silang dengan metode K-fold dapat meningkatkan keakuratan data, dan menggunakan random undersampling pada data asli dapat meningkatkan keakuratan data dan menghindari overfitting data. Nah, kesimpulannya, metode yang digunakan dapat mendeteksi gangguan hati, diabetes, penyakit jantung, serta kanker payudara. Adapun metode yang digunakan pada paper itu memang lebih efektif karena mampu memprediksi penyakit-penyakit tersebut dengan lebih akurat menggunakan daya dan tenaga komputasi yang lebih sedikit. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun em, kalimat serta perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih.